Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ade Prayoga. Kalian juga dapat mengunjungi Facebook beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ruda Paksa Gadis Desa. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya adalah Pak Jiman. Setelah pesta miras dengan teman-temannya, dia pulang melalui jalan perbatasan desa yang merupakan sebuah jalan yang sisi kanan kirinya terdapat pohon-pohon rimbun dan juga sebuah jurang yang di bawahnya adalah sungai. Sungai yang dinamakan Sungai Kandil Mayit. Sungai yang kata orang-orang sekitar sering tercium aroma bunga kantil, dan tidak lama setelahnya berganti dengan bau busuk yang sangat menyengat di saat-saat tertentu, sehingga jarang sekali ada orang ke situ. Pak Jiman berhenti ketika matanya melihat seorang perempuan berbaju kuning dengan rok hitam panjang, dengan rambut panjang rapi digerai. Otak mesum Pak Jiman pun mulai tergerak, apalagi posisinya yang setengah sadar karena minuman keras. "Neng, lagi ngapain sendirian di sini, Neng? Dari mana mau kemana?" tanya Pak Jiman sambil mata nakalnya melihat bentuk tubuh perempuan itu. "Saya habis dari desa sebelah, Pak. Saya takut jalan sendirian. Makanya saya nungguin Bapak, biar bisa jalan bareng," jawab perempuan itu dengan datar. Pucuk dicinta ulam pun tiba, pikir Pak Jiman. Ini kesempatanku. Kali saja aku bisa mencicipi tubuhnya yang begitu sangat seksi. "Oh alah, ya sudah Neng kalau begitu. Pas sekali Neng ketemu sama saya," Pak Jiman bersemangat. "Iya Pak, ayo anterin saya pulang Pak," ujar perempuan itu. Pak Jiman berjalan mendekati perempuan itu. "Kita naik andong itu saja, Pak." Tiba-tiba perempuan itu memotong sambil menunjuk ke arah andong. "Loh, kok ada andong? Perasaan dari tadi tidak ada deh." Pak Jiman berbicara dalam hati. Mungkin aku terlalu fokus dengan perempuan itu, pikir Pak Jiman. "Ya sudah kalau begitu Neng, ayo kita naik," lanjut Pak Jiman. Setelah Pak Jiman membantu perempuan itu untuk naik, Pak Jiman pun ikut naik dan duduk berhadapan dengan perempuan itu. Andong mulai berjalan dengan pelan. Ngomong-ngomong, nama Neng siapa, Neng? Dari tadi kita belum kenalan," tanya Pak Jiman, membuka percakapan. Tidak ketinggalan senyuman genitnya. "Saya Sulastri, Pak. Bisa dipanggil Lastri," balas perempuan itu dengan senyum. "Saya Jiman, Neng. Saya tinggal di desa seberang, Desa Muara Ujung Wetan." Aduh, Bapak sungguh baru lihat perempuan secantik Neng Lastri. Bikin Bapak tidak bisa tidur nih malam ini, goda Pak Jiman dengan gombalannya. Bapak bisa saja deh," jawab Lastri dengan datar. Tanpa membuang-buang waktu, karena takut keburu sampai rumah perempuan ini, Pak Jiman pun melancarkan aksinya. Dia mulai berani memegang tangan Lastri, dan Lastri pun hanya diam saja.
Loh, tanganmu kok dingin banget, Neng? Tanya Pak Jiman keheranan. Iya, Pak. Saya kedinginan, jawab Lastri. Kalau begitu, Bapak bikin hangat ya, Neng. Balas Pak Jiman mulai berani belak-belakan. Iya, Pak, ucap Lastri masih datar. Mendengar itu Pak Jiman pun berpindah tempat duduk di sebelah Lastri dengan tetap memegang tangannya. Pak Jiman mulai sedikit lebih berani. Diciumnya tangan Lastri, dan Lastri hanya diam saja, dengan tatapan kosong masih ke arah depan. Dirangkulnya perempuan yang bernama Lastri itu, sambil tangan kirinya menyusuri tangan sampai pundak, leher dan wajah si Lastri. Dia menolehkan wajah Lastri dengan tangan kirinya, sehingga wajah Pak Jiman dan Lastri kini saling berhadapan. Pak Jiman pun mulai mendekatkan bibirnya dengan bibir Lastri. Sambil menutup mata, Pak Jiman melancarkan aksinya. Namun saat sudah dekat, Pak Jiman tiba-tiba mencium bau busuk, bercampur bau air darah. Karena penasaran, Pak Jiman pun membuka matanya. Sontak Pak Jiman terkejut setengah mati dengan apa yang telah dilihatnya. Perempuan yang bernama Lastri itu, yang tadinya sangat cantik, seksi, kulitnya bersih putih, rambut panjang rapi, kini berubah menjadi sangat menyeramkan. Mata kirinya berlubang mengeluarkan darah, dan juga nanah yang bau. Wajahnya rusak dengan adanya luka goresan seperti digores pisau di seluruh wajahnya. Siapa kamu? Tanya Pak Jiman ketakutan. Tanpa menjawab, Lastri hanya tertawa cekikikan. Melihat itu Pak Jiman semakin takut dan berpindah duduknya di tempatnya semula. Pak Kusir, tolong berhenti, Pak. Ada setan, teriak Pak Jiman tergagap. Pak Jiman menoleh ke arah kemudi kusir andong tersebut. Betapa kagetnya Pak Jiman. Ternyata dari tadi andong ini berjalan sendiri, tanpa adanya kusir. Melihat ini tidak ada jalan lain, dia memilih lompat dari andong. Daripada di sini terus, bisa-bisa pingsan atau mati. Tubuh Pak Jiman terguling-guling di tanah bebatuan, dengan masih menahan sakit. Di tengah Pak Jiman berlari, dia mendengar perempuan itu tertawa cekikikan. Kali ini rasanya semakin terdengar keras di telinga Pak Jiman. Kring, kring, kring. Jam alarm berbunyi. Aku bangun dengan mengucek mataku sambil mematikan alarm itu. Kutengok jam alarm tadi. Kini jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku bangkit dan merapikan tempat tidurku. Lalu aku berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kuambil handukku yang kugantung di belakang pintu kamar mandi. Dinginnya pagi ini tidak seperti kemarin-kemarin. Mungkin karena tadi malam turun hujan. Aku ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Dingin-dingin begini, enak sekali untuk ngopi. Dengan membawa secangkir kopi dan tidak ketinggalan rokok dan ponsel, aku duduk di ruang depan. Kusulut rokok kretekku yang aku lihat tinggal satu batang. Tumben Lastri jam segini belum mengirim pesan singkat pada aku. Biasanya dia jam segini sudah mengirimkan beberapa pesan singkat pada aku. Pikirku dalam hati sambil memandang ponselku, berharap berdering menerima pesan dari tunanganku, yaitu si Lastri. Biasanya jam segini dia sudah mengirim pesan singkat, yang isinya adalah, "Pagi sayang, bangun sayang,
Jangan lupa sholat subuh ya sayang. Itulah pesan yang dikirimkan oleh Lastri setiap hari. Hampir separuh rokok kuhisap. Tidak juga ponselku berdering. Mungkin kali ini aku lebih dulu mengirim pesan ke dia. Mungkin dia kelelahan dan belum terbangun. Setelah selesai mengetik, kukirim pesan pada Lastri. Sambil menunggu pesan terkirim, kupandang terus ponselku. Kenapa tidak ada laporan terkirim? Apa nomor Lastri tidak aktif ya? Tapi selama ini nomornya selalu aktif. Tidak biasanya dia seperti ini. Gumamku sendiri. Mungkin dia lupa mengecas ponselnya. Rokok pun kini telah habis. Aku memutuskan untuk menjalankan sholat subuh sambil menunggu kabar balasan dari Lastri tunanganku. Kulihat ibuku sudah bangun dan sedang berwudu. Aku pun meminta ibu untuk sholat berjamaah. Aku adalah anak satu-satunya. Selama 8 tahun, kami, aku dan ibu, sudah ditinggalkan oleh ayah. Ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja yang merenggut nyawanya. Ayah tertimpa besi rangka baja saat pembuatan sebuah bangunan pabrik garmen di sebuah kota A. Kami sangat terpukul karena kehilangan ayah tercinta. Sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi kami berdua, beliau juga sosok ayah yang baik, panutan bagiku. Selesai sholat subuh bersama ibu, aku berniat kembali ke ruang depan untuk menghabiskan kopi dan mengecek apakah pesanku sudah sampai ke Lastri, atau mungkin si Lastri sudah membalas pesanku. Salim, kenapa wajahmu nampak gelisah begitu, nak? Tiba-tiba ibuku bertanya saat aku ingin kembali ke ruang depan. Tidak apa-apa, Bu, jawabku. Jangan bohong pada ibu, nak. Ibu ini tidak bisa kamu bohongi. Ini tentang Lastri, Bu. Biasanya setiap pagi dia mengirim pesan ke Salim. Tapi hari ini Lastri tidak mengirim pesan ke Salim, Bu. Salim sudah mengirimnya pesan duluan. Namun tadi pesan Salim belum terkirim juga. Sepertinya nomornya tidak aktif, Bu. Jawabku menjelaskan. Oh, itu yang membuat kamu gelisah. Mungkin Lastri kelelahan. Atau mungkin juga Lastri lupa mengecas ponselnya. Jelas ibuku. Iya, Bu. Salim juga beranggapan seperti itu. Mungkin sekarang Lastri sudah membalas pesan Salim, Bu. Balasku dengan penuh harapan. Ya sudah, sana kamu cek ponselmu. Dan jangan lupa mandi. Ibu mau siapkan sarapan buat kita dulu, kata ibu yang mulai berjalan ke dapur. Aku pun kembali duduk ke kursi depan, sambil meraih ponselku. Aku menyalakannya. Ternyata belum juga ada balasan dari Lastri. Aku mengecek pesanku di kotak terkirim. Belum terkirim juga. Aku mencoba menelponnya, namun tetap saja tidak aktif nomornya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Lastri? Perasaanku menjadi tidak tenang begini. Ada apa sebenarnya dengan Lastri? Semoga dia baik-baik saja. Kopi yang kuminum telah habis. Jam pada ponselku sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Mana mungkin seorang Lastri bisa jam segini belum bangun, karena dia setiap hari terbiasa bangun jam 4 pagi. Atau mungkin sebelum jam itu, karena dia harus ke pasar dan mempersiapkan semua bahan untuk membuat bubur ayam. Jam 5 pun dia seharusnya sudah keliling ke sekitar pasar dan juga kampungnya.
Hatiku semakin resah dan pikiranku tidak karuan. Salim, cepat mandi. Sudah siang, nak. Kamu kan harus berangkat kerja. Teriak ibuku dari dapur. Iya, Bu. Jawabku. Aku pun menyingkirkan hal-hal buruk tentang Lastri. Selesai aku mandi. Aku bergegas berganti pakaian kerjaku. Sambil kusempatkan mengecek ponselku. Kalau Lastri membalas pesanku. Hatiku mencelos. Lastri belum juga membalas pesan dariku. Salim, sudah selesai ganti bajunya. Ini sarapannya sudah siap, nak. Tiba-tiba ibu berkata setengah teriak, sehingga membangunkan lamunanku. Iya, Bu. Sebentar lagi Salim selesai. Jawabku sambil kukeluarkan kepalaku ke pintu. 5 menit kemudian aku ke meja makan, menyusul ibuku yang sudah menungguku di sana. Ayo kita sarapan dulu, nak. Ucap ibuku. Baik, Bu. Jawabku. Rasanya aku tidak ingin makan. Pikiranku terus kepada Lastri, sehingga aku hanya mengambil sedikit nasi. Tumben kamu makannya sedikit sekali, nak. Biasanya kamu makannya banyak. Apalagi ibu masak makanan kesukaanmu, sayur kentang, sayur bayam dan bergedel. Ada apa sebenarnya, nak? Lastri sudah membalas pesanmu. Tanya ibu yang melihat raut mukaku. Salim seperti tidak nafsu makan, Bu. Salim kepikiran Lastri terus. Lastri belum juga membalas pesan dariku, Bu. Ponselnya masih saja tidak aktif. Apa mungkin Lastri sakit, nak? Ya sudah, nanti ibu coba ke rumahnya. Ibu juga takut terjadi apa-apa dengan calon mantu ibu. Kata ibu ingin membuatku lebih tenang. Iya, Bu. Tolong ya, Bu. Ibu ke rumahnya. Nanti kalau ada apa-apa, ibu kabarin Salim saja lewat pesan atau telepon ya, Bu. Kataku memohon. Iya, nak. Kamu tenang saja. Jelas ibuku. Terima kasih ya, Bu. Sambil mencium tangan ibuku. Ibuku hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah, kamu siap-siap berangkat sana. Sudah jam 6 loh. Kata ibu sambil melihat jam dinding. Aku pun bersiap-siap untuk berangkat. Sebenarnya jam kerjaku mulai pukul 8 pagi. Namun karena tempat kerjaku berada di tengah kota, dan tempatku di desa yang bisa dibilang desa yang kecil dan jauh dari keramaian kota, maka aku berangkat pagi. Kira-kira 1,5 jam, barulah aku sampai di tempat kerjaku. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan X, yang merupakan perusahaan dealer mobil yang bisa dikatakan paling besar di kota itu. Banyak mobil-mobil sport mewah terpajang dengan rapi. Saat itu jumlahnya juga lumayan banyak, yaitu 27 mobil. Sudah 5 tahun aku bekerja di sini. Semula aku hanyalah seorang OB atau cleaning service yang tugasnya menjaga kebersihan seluruh ruangan dan mobil-mobil yang ada di sini. Beruntung setelah 2 tahun aku menjadi OB, berkat kebaikan Pak Indra, pemilik dealer ini, aku diangkat menjadi supervisor. Waktu setengah jam tersisa, kuhabiskan untuk beres-beres meja dan semua arsip-arsip yang nantinya kusiapkan untuk aku kerja. Hai Lim, ucap Junot sambil menepuk pundakku. Aku kaget setengah berjingkat, karena aku tidak tahu kedatangan Junot, yang diikuti Sarah di belakangnya.
Gila kamu, Not. Bikin jantungku mau copot saja, kataku dengan sedikit geram. Melihat itu, Junot dan Sarah pun menertawakanku. Yaelah Lim, gitu aja kaget. Kamu bersihin meja sambil ngelamun ya? Kata Junot sambil masih cengar-cengir. Enggak kok, siapa yang ngelamun? Lagian siapa yang gak kaget sih kalau digituin? Ungkapku dengan sewot. Sudahlah Mas Salim, Junot kan emang orangnya begitu. Maafin ya, kata Sarah yang ingin menengahi. Walau aku seorang supervisor, aku tidak menganggap rendah bawahanku. Aku menganggap semua sama, yaitu kerja dengan orang. Seperti Junot dan Sarah, dia adalah teman baikku selama ini. Iya Sarah, aku tahu kok, sudah biasa Junot kayak gitu, ucapku. Oke Pak Supervisor, saya mau beres-beres dulu ya, kata Junot melangkah ke depan dengan masih cengar-cengir. Mas Salim kenapa? Ada masalah? Kalau mau cerita, ceritain saja mas, Sarah akan dengerin kok, kata Sarah padaku. Ini sebenarnya tentang Lastri, Sar, tunanganku. Hari ini dia tidak biasanya tidak SMS aku. Jangankan SMS, nomornya juga tidak aktif, ucapku dengan beberapa kali menghela nafas. Terus, Mas sudah coba datang ke rumahnya? Tanya Sarah. Belum, Sar. Karena rumah Lastri agak jauh dari desaku. Lagian juga aku harus buru-buru berangkat kerja kan? Jawabku sambil menatap ponselku. Ya sudah, nanti sehabis pulang kerja, Mas Salim langsung ke rumah Mbak Lastri saja. Jadi Mas Salim tidak kepikiran terus seperti ini. Mungkin saja ponselnya rusak mas, apalagi tidak ada pulsa, ungkap Sarah sambil garuk kepala. Iya kali aja Sar, mungkin aku saja yang terlalu berlebihan, aku menimpali. Ya sudah kalau begitu aku ke depan dulu ya mas, mau bantu Junot ngecek mobil-mobil di depan, kata Sarah sambil melangkah ke depan. Aku pun hanya mengangguk, tanda mengiyakan. Sebelum aku duduk di kursi, aku sempatkan menelpon nomor Lastri. Namun yang terjadi masih saja sama. Nomor Lastri sedang tidak aktif. Itu selalu kudengar saat mencoba menelpon Lastri. Pikiranku pun kembali dipenuhi rasa khawatir. Hari ini aku benar-benar tidak konsen untuk bekerja. Aku memutuskan untuk pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi tanpa menyuruh Pak Didi, OB di sini. Loh, Mas Salim mau bikin kopi? Biar saya buatkan mas, ungkap Pak Didi yang tiba-tiba masuk ke dapur. Tidak apa-apa pak, saya lagi kepingin buat kopi sendiri saja. Bapak sudah bersihin mobil-mobil di depan, tanyaku mengalihkan perhatian. Iya pak, ini niatnya mau bersihin, tapi tadi melihat bapak pas lewat sini, jawab Pak Didi. Ya sudah, bapak bersihin saja dulu mobil-mobilnya, ini juga sudah mau selesai bikin kopinya, balasku meyakinkan. Aku pun kembali ke kursiku dengan secangkir kopi di tanganku. Ku keluarkan rokok yang kubeli sewaktu aku berangkat tadi pagi. Kuhisap dalam-dalam rokokku, dan pikiranku terus saja tentang Lastri. Aneh, kenapa aku sebegitu gelisah dan juga sepanik ini? Hatiku seakan tidak enak, seperti sedang terjadi sesuatu dengan Lastri. Pikiranku mulai kemana-mana.
membayangkan apa saja yang mungkin terjadi dengan tunanganku. Mataku menatap jendela yang tembus ke jalan raya, tanpa mengabaikan kendaraan lalu lalang dengan ramainya. Lastri? Apa itu Lastri? Gumamku dalam hati. Aku pun berdiri mendekat ke jendela. Samar-samar kulihat seorang wanita berdiri di seberang jalan, memakai baju warna kuning dan juga rok panjang hitam, dengan menatap ke arahku. Karena saking banyaknya kendaraan lalu lalang menghalangi pandanganku, aku pun keluar untuk memastikan itu adalah si Lastri. Setelah aku sampai di depan, anehnya wanita tadi kini sudah tidak ada. Kemana perginya dia? Apakah dia adalah Lastri? Namun aku sangat yakin kalau tadi itu adalah Lastri. Matanya, rambutnya, pakaian yang persis seperti punya Lastri. Mas Salim kenapa? Mas Salim lihat apa sih? Tanya Sarah yang tiba-tiba muncul membuyarkan lamunanku. Nggak apa-apa kok Sar. Cuma tadi aku seperti melihat orang mirip sekali dengan Lastri. Jawabku kembali mencari wanita yang mirip dengan Lastri tadi. Mana mas? Nggak ada kok. Mas salah lihat kali. Pasti Mas sangat kepikiran sama Mbak Lastri ya. Makanya ke bawah halu gitu. Ucap Sarah menjelaskan. Mungkin juga ya Sar. Ya sudah, aku masuk ke dalam lagi ya. Ucapku sambil berjalan ke dalam. Jam seakan lama sekali berputar. Sementara keinginanku ingin segera ke rumah Lastri untuk mengetahui apa yang terjadi. Kalaupun dia sakit, pasti sakitnya parah. Aku khawatir karena Lastri hidup seorang diri. 3 tahun yang lalu, ibunya meninggal karena sakit kanker otak. Sedangkan ayahnya sudah lama bercerai dan menikah lagi sejak Lastri masih berumur 3 tahun. Trit trit, trit trit. Ponselku berdering. Seketika itu membangunkan lamunanku. Ternyata itu adalah telepon dari ibuku. Halo, Assalamualaikum nak. Ibuku mengawali pembicaraan. Waalaikumsalam bu. Bagaimana bu? Ibu sudah ke rumah Lastri. Gimana keadaannya bu? Apa Lastri sakit? Parah kah bu? Tanyaku dengan pertanyaan yang memberondong. Sudah nak. Tapi ibu tidak menemukan Lastri di rumah. Rumahnya terkunci. Ibu tadi sempat takut kalau Lastri kenapa-kenapa di dalam. Sampai ibu minta bantuan tetangga sekitar untuk mendobrak pintu rumah Lastri. Ungkap ibuku. Lalu bagaimana dengan Lastri bu? Dia kenapa? Aku memotong. Dengarkan dulu nak. Setelah para warga tetangga berhasil mendobrak pintu rumah Lastri, kami tidak menemukannya. Lastri tidak ada di mana-mana nak. Barang-barangnya pun masih ada dan lengkap. Ibu juga sempat menanyakan beberapa tetangga Lastri, namun mereka semua tidak tahu. Ungkap ibu setengah menangis. Ya Allah bu, kemana Lastri sebenarnya bu? Aku sungguh sangat kepikiran bu. Tenang nak, tenang. Nanti setelah kamu pulang kerja, kita ke rumah Lastri lagi. Kita cari sama-sama ya nak. Kata ibuku menenangkan. Iya bu, terima kasih ya bu. Ibu sudah mau mencari Lastri. Nanti aku dari sini langsung menjemput ibu ya. Jawabku. Iya nak, kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu ya. Fokus dengan kerjaanmu dulu.
tutur ibuku. "Iya Bu, Assalamualaikum," jawabku mengakhiri teleponku. "Waalaikumsalam nak." Sungguh hari ini pikiranku terus memikirkan si Lastri. Entah kenapa aku sangat mencemaskannya. Ingin rasanya segera pulang saat ini juga untuk mencari si Lastri. Tapi mau bagaimanapun, pekerjaanku merupakan tanggung jawab dan juga kewajibanku. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bersiap-siap untuk pulang. Setelah sampai di rumah, ibuku ternyata sudah menungguku di depan rumah. Tanpa basa-basi, aku dan ibuku langsung menuju rumah Lastri. Sesampainya di sana, aku langsung mencoba masuk ke dalam rumah Lastri. Namun nihil hasilnya. Aku dan ibu tidak menemukan Lastri dimanapun. "Ibu, sebenarnya Lastri kemana, Bu?" tanyaku terisak. "Sabar nak, coba kita tanya-tanya lagi pada tetangga," usul ibuku. Tanpa menjawab, aku pun langsung keluar dari rumah Lastri ke rumah tetangga sebelah Lastri. Sudah lebih dari 10 rumah aku tanyai, namun semuanya berkata tidak tahu tentang kepergian si Lastri. Lim, lagi ngapain kamu? Kok kayaknya gelisah banget?" tanya Udin tiba-tiba, yang entah dari kapan dia sudah di belakangku. "Udin, kamu lihat Lastri gak, Din?" tanyaku langsung saja. "Lastri? Enggak tuh. Memang dia kenapa? Kayaknya kamu gelisah benar." Udin malah bertanya balik. "Begini Din, seharian ini Lastri tidak ada di rumah. Kabarnya pun tidak ada. Aku khawatir dia kenapa-kenapa, Din," jawabku menjelaskan. "Oh, mungkin dia pergi sama pacar barunya kali. Ninggalin kamu yang tidak punya apa-apa. Hahaha," ucap si Udin, yang membuat hatiku sangat geram. Namun aku memilih diam, karena aku lebih fokus ke pencarian si Lastri. Aku pun meninggalkannya. Aku sudah tidak heran dengan Udin dan beberapa laki-laki di kampung Lastri. Ban motorku pun sering dikempeskan saat aku sedang ngapel ke rumah Lastri, karena mereka menyukai Lastri dan iri melihatku bisa memiliki si Lastri, karena si Lastri merupakan bunga desa di kampungnya. Kini tidak terasa, sudah 3 jam lebih aku dan ibuku mencari Lastri, sampai aku mendatangi tempat-tempat yang sering dia lewati saat berkeliling menjual bubur ayam. Namun hasilnya tetap saja nihil. Tidak ada tanda atau petunjuk sedikit pun tentang Lastri. Akhirnya aku dan ibuku sepakat untuk pulang. Besok aku akan mencarinya kembali sendiri. Sesampainya aku di rumah, aku langsung membarikan tubuh lesuku ke tempat tidur. Sempat terfikir olehku perkataan si Udin tadi. Apakah memang Lastri mengkhianatiku dengan pergi bersama orang lain? Namun tidak mungkin. Lastri bukan seperti itu. Aku tahu benar tentang dia. "Mas Salim, tolong aku, Mas. Tolong." "Lastri, kenapa kamu? Kamu dari mana saja, Lastri? Aku seharian ini mencarimu. Kenapa kamu minta tolong, Lastri?" kataku mendekati si Lastri. "Tolong Mas, tolong aku," jawab Lastri yang terus mengatakan kata tolong. "Nak, bangun nak, kamu mimpi ya?" Ibu berkata sambil menepuk-nepuk pipiku. Sontak aku pun terbangun dari tidurku.
Astagfirullahaladzim. Bu, aku mimpi tentang Lastri, Bu. Dia terus saja minta tolong. Apa mungkin dia sedang diculik, Bu? Ucapku gelisah. Tenang, Nak. Tenang. Itu hanya mimpi, jawab ibuku. Tapi ini bukan hanya sekedar mimpi, Bu. Sangat jelas di mimpiku. Kalau Lastri sedang mengalami masalah, dia terus meminta tolong. Dan wajahnya pun sangat sedih, Bu. Apa mungkin kau harus lapor polisi, Nak? Mungkin dengan cara itu kita bisa menemukan Lastri, usul ibuku. Namun aku hanya terdiam. Mengingat mimpiku barusan tentang Lastri, aku sangat yakin bahwa Lastri sedang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuanku. Apa aku hanya berdiam diri saja di sini? Dan kalaupun aku harus menolongnya, aku harus kemana? Sedangkan aku tidak tahu Lastri ada di mana. Apa mungkin aku mengikuti saran dari ibu untuk melapor kepada polisi? Ya sudah, kamu tidur lagi, Nak. Besok kita pikirkan lagi masalah ini, ucap ibuku, membuyarkan lamunanku. Aku hanya mengangguk dan kembali merebahkan tubuhku. Bagaimana aku bisa tidur, sedangkan tunanganku sedang membutuhkan bantuanku? Jam menunjukkan pukul 4:15. Aku bangun dari tempat tidurku. Aku mencuci muka dan membuat segelas kopi. Mataku serasa berat karena semalam sejak aku bermimpi tentang Lastri, aku tidak bisa memejamkan mataku kembali. Bunyi pintu depan diketuk seseorang. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini? Iya, sebentar, jawabku setengah berteriak. Setelah aku membuka pintu, terkejutlah aku melihat orang yang aku lihat di depanku saat ini. Lastri, sayang, kataku dengan pelan, setengah terkejut setengah bahagia. Tanpa bertanya lagi, aku langsung memeluknya. Air mataku pun tidak terasa menetes. Bagaimana tidak? Wanita yang sangat aku cintai, yang selama 1 hari tidak ada kabar, dan aku cari-cari, sudah berada di sini, di pelukanku sendiri. Selama 1 menit lebih, aku memeluknya. Kuhapus sisa air mataku, lalu kusudahi pelukan itu. Sayang, kau kemana saja, sayang? Kenapa tidak ada kabar apapun darimu? Aku mencarimu hampir di seluruh desamu, sayang. Kau baik-baik saja kan? Tanyaku memastikan. Tolong aku, Mas. Tolong. Jawabnya dengan kaku. Tolong apa, sayang? Tadi malam aku bermimpi tentang kamu. Di mimpiku kamu juga terus minta tolong. Sebenarnya ada apa ini? Kamu dijahatin seseorang. Siapa, sayang? Kenapa wajahmu pucat begini? Jelaskan padaku, sayang. Ucapku berharap Lastri menjawab semua pertanyaanku yang dari tadi tidak dijawab. Namun bukannya menjawab pertanyaanku, Lastri hanya diam saja dengan tatapan kosong. Dia lalu berputar balik membelakangiku dan melangkah menjauhiku. Melihat itu aku pun berusaha mengejarnya. Namun tiba-tiba saja Lastri menghilang, lenyap entah kemana. Lastri, sayang, kamu di mana, sayang? Aku berteriak sambil terus mencarinya. Salim, sedang apa kamu di sini, Nak? Ibu dengar kamu sebut-sebut nama Lastri barusan. Apa Lastri barusan ke sini? Tanya ibuku.
yang sedikit mengagetkanku. Iya bu, tadi Lastri kesini, tapi setelah aku menanyainya, Lastri justru bilang minta tolong seperti di mimpiku bu. Terus dia pergi begitu saja, tanpa mengatakan apa-apa pada Salim. Dan saat Salim kejar Lastri, dia sudah menghilang entah kemana bu. Jelasku pada ibu. Kok aneh ya, kenapa Lastri jadi seperti itu? Tanya ibu lagi. Entahlah bu, Salim juga bingung dengan semua kejadian ini. Jawabku sambil menundukkan kepala. Mungkin Lastri memang sedang ada masalah besar nak. Namun dia belum bisa menjelaskannya padamu. Ayo, kita sholat subuh dulu. Kita doakan Lastri bersama. Jelas ibuku, sambil merangkulku masuk ke rumah. Hari ini aku datang terlambat ke tempat kerjaku, karena aku sebenarnya enggan untuk berangkat bekerja. Tapi aku tidak bisa lari dari tanggung jawabku. Pagi Pak Supervisor, kenapa tuh mukanya? Kok sedih begitu? Ucap Junot saat aku berjalan ke mejaku. Aku tidak menggubris pertanyaan dari Junot. Kuletakkan tasku ke meja dan langsung berjalan ke dapur. Pak Didi, tolong buatkan kopi untukku ya. Ucapku kepada Pak Didi yang sudah ada di dapur. Baik pak, nanti saya akan antar ke meja bapak, jawab Pak Didi. Terima kasih ya pak, ucapku sambil melangkah kembali ke mejaku. Lim, kamu kenapa sih sebenarnya? Cerita dong, siapa tahu aku bisa membantumu, tanya Junot yang masih di dekat mejaku. Iya mas, benar kata Junot. Siapa tahu kita bisa bantu, kata Sarah yang tiba-tiba datang. Aku kemudian duduk. Dengan suara pelan, aku pun menjawabnya. Ini tentang si Lastri, kataku dengan pelan. Lastri tunanganmu, yang dulu sempat kau perkenalkan dia denganku dan Sarah. Dia kenapa? Tanya si Junot. Aku akhirnya menceritakan semuanya pada Junot dan Sarah. Mungkin dengan aku bercerita kepada mereka, beban pikiranku akan berkurang. Aneh, dia bisa menghilang begitu saja. Apa kau tidak mengejarnya? Tanya si Junot. Sudah, aku sudah mengejarnya. Dia benar-benar cepat sekali menghilangnya. Entah kemana perginya aku tidak tahu. Kau bilang tadi wajah Lastri pucat. Jangan-jangan, kata si Junot, tidak melanjutkan ucapannya. Shh, jangan ngawur kamu Not, potong si Sarah. Apa sebaiknya Mas lapor ke polisi saja, lanjut si Sarah. Aku memang sempat berpikir seperti itu. Namun aku belum yakin kalau Lastri hilang ataupun diculik orang. Buktinya tadi pagi-pagi sekali dia ke rumahku. Aku menjelaskan. Ya sudah mas, aku dan Junot nanti akan bantu mas untuk mencari Mbak Lastri. Mas yang sabar ya, kata Sarah sambil menepuk bahuku. Mereka pun izin pergi untuk kembali bekerja. Di depan Junot pun kembali mengungkapkan argumennya yang tadi sempat dipotong oleh Sarah. Sarah, aku yakin dengan apa yang aku katakan tadi, kata Junot pada Sarah. Shh, sudah, jangan ngawur kamu Not. Kalau kamu tadi bilang di depan Mas Salim, bukannya bisa membuatnya semakin bingung dan juga pikiran, jawab Sarah agak keras. Iya sih, tapi kan aku cuma memberikan argumenku, balas Junot masih ngotot. Tolong jangan ngomong seperti itu dengan Mas Salim,
kalau kamu masih ngeyel, kamu bakal ngerasain rasanya bogemku ini, kata Sarah sambil mengepalkan tangannya, tepat di depan muka Junot. Iya, galak bener jadi cewek, jawab Junot sedikit ngambek. Sepulang bekerja, aku pun langsung mencari Lastri. Kali ini aku mau fokus melakukan pencarian di tempat-tempat Lastri jualan. Mungkin saja ada orang yang tahu. Lim, lo masih nyari Lastri? Tanya Udin saat aku lewat di pos ronda. Iya, Din, jawabku dengan singkat. Sudahlah, gak usah lo cari. Dia sudah bahagia sama orang lain, sambung Asep yang memang sedang nongkrong dengan Udin. Hatiku rasanya sakit mendengar perkataan mereka. Darahku mendidih, menunjukkan emosiku kini telah naik. Namun percuma kalau aku meladeni mereka. Aku kembali memikirkan Lastri untuk meredam emosiku. Aku pun kemudian pergi tanpa menanggapi mereka. Malam pun semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 9. Tidak terasa sudah berjam-jam aku mencari Lastri. Namun hasilnya tetap saja nihil. Tidak ada sedikit pun titik cerah tentang perginya si Lastri. Orang-orang yang kutanyai, termasuk langganan Lastri pun tidak tahu. Aku pun memutuskan untuk pulang. Dengan wajah lesu, aku melanjutkan motorku menuju rumah. Sesampainya di rumah, ibu langsung bertanya tentang Lastri pada aku. Namun aku hanya menggeleng lesu sambil melangkah menuju ke kamar. Karena aku saking kelelahannya, aku pun langsung tertidur. Di sisi lain di kampung Lastri, Udin, Asep, Cahyo, dan juga si Agus sedang nongkrong sambil meminum minuman keras. Gus, lo beli minuman lagi sono, sudah mau habis nih, kata Udin sambil memberikan uang 100 ribuan kepada Agus. Oke, Din. Cahyo, temenin gue yuk, balas Agus. Lo takut, Gus? Haha, kata si Cahyo. Enak aja, gue cuma pengen ada temen ngobrol di jalan, biar gak sepi. Ayo cepat, jangan banyak bacot, balas Agus sambil menarik tangan Cahyo. Cahyo pun pasrah dan ikut Agus untuk membeli minuman. Karena tempatnya lumayan jauh, yaitu di kampung sebelah. Mereka berangkat dengan menggunakan motor si Udin. Namun di tengah perjalanan, Gus, ada cewek lagi berdiri sendirian noh, ucap Cahyo tiba-tiba. Sampai Agus pun mengerem motornya mendadak. Gila tuh cewek, jam segini ngapain di sini? Nunggu siapa coba? Balas Agus penasaran. Gimana Gus, kita sikat apa enggak? Kata si Cahyo. Emang dasar otak mesum lu yo. Sudahlah, kita tinggalin saja. Nanti bos Udin kelamaan nunggu lagi. Entar kita juga yang kena damprat. Balas Agus tidak setuju. Karena Cahyo tetap bersikeras, Agus pun mengalah dan membiarkannya untuk mendekati cewek itu. Namun baru beberapa langkah Cahyo berjalan untuk mendekati perempuan itu. Dari arah sebaliknya, terdengar suara gemericik lonceng dan juga tapak kuda. Benar saja, dari kejauhan, terlihat lentera Andong yang semakin jelas mendekat dan berhenti tepat di depan perempuan itu. Sial, gagal rencana gue. Umpat Cahyo mengamati perempuan itu naik ke Andong. Sudahlah yo, cepat kita jalan lagi, kata Agus sambil menstarter motornya. Ya sudahlah, ayo, jawab Cahyo yang siap membonceng.
Namun sialnya motor yang dari tadi di starter tidak kunjung hidup. Ah, sial nih motor. Kenapa pakai acara macet segala? Di tempat seperti ini lagi. Tukar si Agus. Agus dan Cahyo pun turun dari motor dan mulai memeriksanya. Gus, itu Andong cepat bener jalannya ya. Sepertinya kudanya lagi ngamuk tuh. Ucap Cahyo kaget karena Andong itu sudah dekat dengan mereka. Minggir cepat. Andong itu mau nabrak kita. Teriak Agus melompat menghindar. Namun naas. Cahyo yang tidak sempat berlari menghindar, kini tertabrak Andong. Tubuhnya sempat terseret bersama motor Udin. Melihat temannya yang sudah tidak sadarkan diri, Agus pun memegang pergelangan tangan Cahyo. Namun si Agus sudah tidak merasakan denyut nadinya. Melihat sahabatnya meninggal, Agus emosi dan berlari ke arah Andong yang sudah berhenti beberapa meter di depannya. Agus bermaksud meminta pertanggungjawaban dari si pemilik Andong itu. Turun kamu, temanku meninggal. Kamu harus tanggung jawab, teriak Agus sambil berlari. Namun Agus tidak melihat di mana kusir Andong itu. Dia hanya melihat penumpangnya saja, yaitu perempuan tadi. Kabur kemana dia? Kau pasti tahu kemana dia lari kan? Tanya Agus kepada perempuan itu. Namun perempuan itu tidak menjawab. Melihat Agus pun tidak. Dia hanya menundukkan kepalanya. Kau tuli. Aku bertanya padamu. Kenapa kau diam saja? Kau pasti membantu kusir itu untuk kabur ya? Ucap Agus emosi. Lagi-lagi perempuan itu hanya diam saja. Kepalanya tetap saja menunduk. Karena merasa tidak dijawab, Agus pun menghampiri perempuan itu. Aku bertanya padamu. Kenapa kamu tidak jawab? Bentak Agus dari dekat. Perempuan itu mulai menegakkan kepalanya, menoleh melihat Agus. Betapa terkejutnya si Agus melihat itu, sampai dia mundur beberapa langkah ke belakang, hingga Agus terjatuh. Lastri, bukannya kau sudah mati? Tanya Agus tergagap. Namun perempuan itu hanya tersenyum, sambil terus matanya melotot melihat Agus, tanpa berkedip. Tidak lama dia pun tertawa cekikikan, membuat bulu kuduk Agus merinding. Perempuan itu turun dari Andong, dan lalu mendekati Agus. Kau mau apakan aku, Lastri? Jangan bunuh aku. Aku mohon. Aku hanya disuruh, Lastri. Ampuni aku. Ucap Agus ketakutan. Namun lagi-lagi, perempuan itu tidak menjawab. Dia mengarahkan tangannya, seakan mau mencekik leher Agus. Melihat itu, Agus mundur dengan masih merangkak di tanah. Agus berpikir secepat mungkin. Dia harus menjauh, agar perempuan itu tidak bisa menjangkaunya. Namun ternyata Agus salah. Walaupun dia sudah merasa agak jauh dari perempuan itu, lehernya mulai sakit. Sambil memegangi lehernya, Agus berteriak minta ampun. Tubuh Agus perlahan mulai terangkat. Sambil tetap memegangi lehernya, tubuhnya terangkat sampai sama tingginya dengan pohon di sisi jalanan. Agus pun sudah tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya, karena rasa cekikan pada lehernya yang kini semakin kencang. Tidak hanya sampai di sini, Agus merasa badannya berputar, kepala di bawah, dan sedangkan kakinya di atas. Dia hanya bisa pasrah melihat dirinya sebentar lagi akan mati. Benar saja,
Kini tubuh Agus pun terjatuh. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Agus? Apakah dia akan selamat? Ataukah justru akan mati? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.